Halo, semangat pagi anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kita bertemu lagi dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran SBDP. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Kisi-kisi ujian sekolah SBDP kelas 6 SD tahun 2022. Nomor 1. Peserta didik mengidentifikasi prinsip yang digunakan dalam menggambar 3 dimensi. Nomor 2. Disajikan gambar, siswa dapat mengelompokkan karya seni rupa 3 dimensi. Misalkan nanti anak-anak akan diberikan beberapa gambar ya. Nanti anak-anak dari gambar yang diberikan dapat mengelompokkan yang mana yang termasuk dalam 3 dimensi. Nomor 3. Disajikan gambar, peserta didik menganalisa prinsip gambar bentuk yang sesuai pada gambar. Misalkan prinsip proporsional, perspektif, komposisi, model, atau yang lain. Nomor 4. Disajikan sebuah gambar simbol musik. Siswa dapat menentukan nama dari simbol musik tersebut. Nah, misalkan nanti diberikan beberapa simbol musik, anak-anak harus bisa mengetahui maksud artinya ya. Misalkan ini, apa artinya ini, simbol ini. Nomor 5. Disajikan gambar mengenai notasi angka. Siswa dapat menentukan tinggi rendahnya nada. Nah, ini misalkan nanti ada diberikan gambar yang berisi keterangan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, urutan tinggi rendahnya itu dari mana ya. Nomor 6. Disajikan gambar notasi angka. Siswa dapat menganalisis jumlah ketukan yang dimaksud. Nah, contohnya seperti ini. Dari notasi ini kira-kira berapa ketukan dia ya. Nomor 7. Disajikan deskripsi mengenai jumlah penyanyi. Siswa dapat menentukan istilah mengenai jumlah peserta dalam menyanyi. Misalkan ada yang 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Nah, untuk 1 orang ini bisa jadi penyanyi yang sesuai jumlahnya 1, kira-kira penyanyi apa namanya ya, itu harus anak-anak ketahui. Kalau berdua apa jenis. Nomor 8. Disajikan sebuah gambar, siswa mampu menganalisis gerak tarian bungong jumpa sesuai dengan gambar. Nah, di sini diberikan misalkan ya beberapa dalam hal ini tarian bungong jumpa. Nah, maksud dari gerakan ini apa saja ya? Misalkan gerakan ini ngapain dia, tangannya seperti apa. Nah, itu anak harus bisa menjelaskannya. Nomor 9. Siswa mampu mengidentifikasi formasi gerakan pada tari bungong jumpa. Nah, nanti silakan anak-anak melihat dari gambar yang diberikan kira-kira formasinya seperti apa dia vertikal, horizontal ya. Nomor 10. Siswa mampu memahami manfaat formasi pada sebuah tarian. Nah, kira-kira apa sih, kenapa sih penari itu memakai formasi ya, itu harus anak ketahui. Nanti anak-anak harus bisa memilih dari pilihan ganda yang diberikan. Nomor 11. Mengaplikasikan gambar atau tulisan yang dibuat menggunakan material atau bahan alam akan menghasilkan sebuah karya. 12. Memahami teknik karya seni mozaik. Nah, misalkan contohnya berikan gambar ya. Nah, ini kira-kira cocoknya untuk di mana? Apa di lukisan atau di lantai? Nah, itu mozaiknya ini. Nomor 13. Disajikan gambar cerita. Siswa dapat menganalisis tema dari gambar cerita tersebut. Nanti akan diberikan sebuah gambar cerita. Anak-anak setelah membacanya harus mengetahui kira-kira temanya apa ya. 14. Siswa dapat menyeleksi teknik-teknik yang digunakan dalam membuat gambar cerita. Nah, silakan pelajari kembali teknik-teknik dalam membuat gambar cerita ya. Misalkan teknik kering, teknik basah, dan lainnya. Nomor 15. Siswa dapat menganalisis tahap tertentu dalam pembuatan gambar cerita. Pelajari lagi tahapan-tahapan dalam membuat gambar cerita. Nomor 16. Disajikan gambar notasi balok. Siswa dapat menganalisis jenis tangan nada yang digunakan. Nah, perhatikan tangan nada apa dia? Tangan nada mayor atau diatonis minor ya. 17. Disajikan ilustrasi. Siswa dapat menyimpulkan jenis tangan nada yang digunakan. 18. Siswa dapat menganalisis lagu yang memiliki tangan nada yang sama dengan lagu yang sudah ditentukan. Nah, misalkan nanti akan diberikan beberapa lagu. Nanti anak-anak harus bisa mengelompokkan kira-kira dari lagu-lagu tersebut yang mana saja yang sama ya. Misalkan di sini syukur dan gugur bunga. Nah, ini dia sama-sama sebagai diatonis minor karena
putih ya. 19. Disajikan beberapa nama alat musik. Siswa dapat menyeleksi jenis alat musik ritmis. Nah, nanti akan diberikan beberapa alat musik, misalkan ada piano, drum, rebana, biola, tamborin. Nah, dari sana apakah anak bisa menyeleksi dengan baik yang mana yang termasuk dengan ritmis. 20. Disajikan ilustrasi. Siswa dapat menyimpulkan fungsi pola lantai berdasarkan ilustrasi. 21. Siswa dapat memerinci suatu jenis pola lantai tertentu. Nah, misalkan anak harus pelajari dulu pola lantai ya. Misalkan ada diberikan pola vertikal. Nah, yang vertikal itu seperti apa? Ya, nanti anak-anak akan memilih vertikal apa di horizontal. Horizontal itu seperti apa juga. 22. Disajikan gambar sebuah tarian. Siswa dapat menemukan properti tari yang digunakan. Nah, misalkan nanti ada sebuah gambar. Dari sana anak-anak akan memilih properti tari apa yang cocok dari gambar yang sudah diberikan. 23. Siswa dapat menyeleksi gambar yang merupakan jenis karya seni terapan. Nanti ada berikan beberapa gambar ya. Nah, dari gambar-gambar tersebut yang mana yang termasuk karya seni terapan. Jadi anak-anak harus tahu dulu apa sih karya seni terapan tersebut. 24. Disajikan gambar. Siswa dapat mendeteksi teknik membatik yang menggunakan alat pada gambar. Nah, nanti akan diberikan sebuah gambar. Dari gambar tersebut anak-anak harus tahu dari gambar ini teknik membatik apa ya. 25. Siswa dapat menyeleksi jenis karya seni 2 dimensi. Pelajari dulu materi 2 dimensi. Baru nanti anak-anak bisa memilih yang mana sih yang termasuk dalam 2 dimensi. 26. Disajikan gambar. Siswa mampu menyimpulkan jenis patung berdasarkan bentuknya. Nah, nanti ada gambar. Dari gambar itu anak-anak harus mengetahui, oh ini jenis patung ya. 27. Disajikan cerita. Siswa mampu menganalisis teknik pembuatan patung. 28. Disajikan gambar. Siswa mampu menganalisis teknik pembuatan patung. Nanti diberikan gambar. Dari gambar tersebut kira-kira teknik apa yang digunakan untuk membuat patung tersebut. Apa teknik pahat, butsir, atau yang lain ya. Pelajari tentang teknik pembuatan patung. 29. Disajikan gambar tarian daerah. Siswa menemukan pola lantai yang digunakan pada tarian tersebut. Contoh, diberikan gambar tarian ini. Nah, dari ini kira-kira pola lantai apa? Apa dia vertikal, horizontal, atau diagonal, atau yang lain. 30. Disajikan penjelasan tentang gerakan tarian. Siswa menyimpulkan pola lantai yang digunakan pada gerakan tarian tersebut. 31. Menyimpulkan tujuan gerakan sebuah tarian daerah. 32. Disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menganalisis interval nada. Misalkan interval nada dari do ke sol adalah apa? Ya, misalkan. 33. Disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menganalisis interval nada. Nada do, misalkan nada do rendah ke do tinggi disebut interval nada apa ya. Disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menganalisis interval nada. Nah, pelajari lagi ya. Di sini banyak keluar tentang interval nada. Dibaca lagi materinya. Nomor 35. Peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah dalam pembuatan reklame. Nah, misalkan nanti akan diberikan beberapa langkah, bahasa yang baik, gambar ilustrasi yang menarik. Nanti di sini anak-anak harus bisa langkah-langkahnya itu urutannya dari mana ya. 36. Peserta didik dapat menemukan media reklame yang tepat digunakan untuk membuat reklame. Misalkan nanti ada audiovisual. Audiovisual itu seperti apa ya? Cetak, audio. Nanti anak-anak akan memilih ya yang mana yang cocok dengan medianya ya. 37. Peserta didik mampu menemukan tema reklame berdasarkan gambar yang disajikan. Contoh, nanti akan diberikan sebuah reklame, anak-anak menentukan temanya apa. 38. Disajikan gambar poster. Peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis poster dengan tepat. Nanti diberikan sebuah gambaran poster. Nah, jenis posternya itu apa? Apakah poster niaga, pendidikan, atau tentang masyarakat ya, nanti anak-anak harus memilih. 39. Disajikan gambar. Peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian poster sesuai gambar. Nanti akan diberikan poster. Anak harus mengetahui bagian-bagian poster, yang mana judul, yang mana keterangannya atau waktu ya. Misalkan ada nomor telepon yang disajikan, ya, itu harus anak-anak mengetahui bagian-bagian poster. 40. Disajikan pernyataan. Peserta didik dapat merancang langkah-langkah pembuatan buklet yang benar. Nanti akan diberikan beberapa langkah-langkah ya. Nah, dari sini anak-anak harus bisa menyusun urutan yang tepat.
dalam membuat buklet. 41. Mengidentifikasi interval nada pada tangan nada. Pelajari interval nada ya. Sek, sekundo, quart, quint. Nah, itu. 42. Menyimpulkan jenis tari kreasi. Nah, pelajari tentang tari kreasi, yaitu tunggal itu yang mana, kelompok itu termasuk yang mana, berpasangan ya. 43. Menganalisis bentuk tari kreasi daerah berpasangan. 44. Menganalisis ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung. 45. Menganalisis ciri-ciri reklame. 46. Membandingkan perbedaan reklame dan bukan reklame. 47. Menganalisis macam-macam interval nada. 48. Mengidentifikasi berbagai contoh interval nada. 49. Menyimpulkan dan menampilkan tari kreasi daerah. Terakhir 50. Menemukan pola lantai berbagai tarian daerah. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga membantu dalam belajarnya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap semangat.